Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah pertemuan final menuju grand final antara Alireza Firouzja menghadapi Ian Nepomniachtchi. Permainan yang sangat menarik ini dimulai Alireza dengan langkah D4, kuda ke F6, kuda ke F3, D5, dan gajah ke F4. London System dipilih, direspon oleh Ian Nepomniachtchi dengan pion ke C5, menawarkan pion sentral. Pion ke E3, lalu kuda ke C6, kuda B ke D2. Dengan ide ke depan teman-teman tidak dimainkan ke C3, sehingga pion ke depan ke C3 setup juga yang cukup unik atau bahkan juga pertahanan yang cukup solid yang dimainkan oleh Alireza Firouzja dan tentunya mainland pada London System. Kuda ke H5 menekan gajah, maka pion menerima pion, kuda menerima gajah. Memang pion bertumpuk teman-teman, tetapi dengan pion G3 ke depan, maka struktur pion ini pun sangat solid ke depan. Gajah juga aktif, pengamanan juga raja. A5 dilanjutkan, maka gajah ke B5 langsung mengepin kuda. E6 berlanjut, membuka juga gajah mengancam pion. Kuda ke E5 saat ini, bahwa ke depan kita lihat teman-teman dimakan kuda, pertukaran gajah menerima skak, waktu yang sama mengancam benteng, sehingga gajah ke D7. Kuda langsung menerima gajah, pertukaran menteri menerima, dan menteri ke F3 mengaktifkan diri, punya fleksibilitas ke depan, melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Bagaimana Ian Nepomniachtchi merespon? Ia juga menteri ke C7, melepaskan juga ke depan pinan, mungkin ke depan menerima juga pion rokade, sehingga kuda bisa aktif. Dan saat ini juga memantau pion teman-teman. Rokade betul saja sayap menteri dimainkan Alireza, dan gajah ke E7 betul saja punya ke depan tujuan untuk melakukan rokade. Dan setelah A4, betul saja rokade, sehingga kuda saat ini sudah bisa bergerak, melakukan forkingan ke depan, mengancam gajah, mengancam menteri. Kuda ke B3 tentunya mencegah kuda ke depan, maka kuda ke B4 dimainkan. Selain membuka menteri dan juga gajah mengancam pion, punya potensi ke depan melakukan skak, dan juga ketika pion ini dimakan membuka file C, mendukung juga ke depan tekanan terhadap skakmat di petak C2. F5 direspon saat ini, maka gajah memukul pion, pertukaran terlebih dahulu, raja berpindah teman-teman. Gajah ke B6 membuka juga file C tentunya. C3 mengancam juga kuda, mencegah juga ancaman, dan kuda ke C6 mundur. Pion menerima pion, pertukaran pion menerima, membuka benteng mengancam menteri, dan menteri ke H3 ke depan memantau pion H7. Kita bisa bayangkan gajah mundur ke depan mendukung ancaman skak, dan benteng ke F6 mensupport pion teman-teman. Karena seperti ini, apabila disepelekan langkah ini, karena menteri juga ke H3 memantau pion, misalkan juga langsung diterima pion ini, misalkan masalahnya menteri menerima pion ini lebih kuat teman-teman, melakukan skak, benteng menutup, masalahnya benteng menerima pion, ditumpuk ke depan, dimana juga mengancam menteri, memanfaatkan bahwa benteng F7 sedang dipin. Dan kita kembali ke parti aslinya, di dalam posisi benteng ke F6 dipilih, selain menumpuk benteng ke depan di file F, mensupport juga pion E6. Berlanjut dengan benteng ke E1, lalu menteri ke F7 menambah support terhadap pion, langkah terbaik F4 teman-teman. Dan di sini benteng ke H6 mengancam menteri, karena apabila diterima pion ini, lagi-lagi menteri menerima pion, pertukaran terjadi. Kita lihat bahwa pion D5 menjadi lemah, benteng misalkan mensupport, maka gajah memukul kuda, pertukaran benteng menerima pion, mengancam gajah, dan juga ke depan pion ini menjadi lemah teman-teman, diancam juga oleh kuda. Kita kembali ke posisi aslinya, di dalam posisi seperti ini, benteng ke H6 counter attack mengancam menteri, maka menteri ke G4 saat ini, langkah benteng juga ke file G mengancam menteri adalah pilihan, tetapi langsung disepakati pertukaran benteng menerima pion H2, maka tentu menteri menerima pion E6, pertukaran terjadi, benteng menerima, lalu benteng menerima pion, dan benteng juga memukul pion sentral D5, ancaman juga ke depan untuk ke baris ke-7 mengancam juga pion. Melihat ancaman ini, cukup logis benteng ke B8 dilanjutkan oleh Ian Nepomniachtchi, maka gajah ke C4. Kita lihat teman-teman, ini adalah pada timeline serangan gajah pada London System, melepaskan benteng ke depan, ada discover skak. Raja ke H8 langsung menghindar, maka benteng ke B5 teman-teman menekan gajah, gajah mundur ke A7. Apa langkah menarik yang bisa dimainkan, taktik sederhana di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman?
Kita lihat bahwa saat ini punya potensi ancaman skakmat di baris ke-8, sehingga selamat langkah itu benteng menerima pion B7, karena tidak mungkin diterima benteng ini menghasilkan benteng ke-8 adalah skakmat. Oke teman-teman, begitu cepat bagaimana Super Grandmaster dapat melihat taktik sehingga saat ini benteng menerima dan H5 membuka ruang bagi raja. Saat ini berlanjut benteng memukul benteng skak, pertukaran kuda menerima benteng ke E7 mengancam gajah. Kuda ke C6 mengancam benteng mensupport gajah. Benteng ke C7 opsi terbaik lagi-lagi mengancam kuda teman-teman. Kuda berpindah saat ini gajah tumbang. Bagaimana menyelamatkan kuda? Counter attack H4 untuk promosi dimainkan. Maka benteng menerima kuda. H3 2 petak lagi promosi. Di sini gajah ke D5 mengancam benteng. Juga mencegah ke depan pion untuk promosi. Benteng melakukan skak. Raja ke A2. H2 saat ini. Maka benteng melakukan skak. Raja ke H7. Gajah melakukan skak. Di sini pion menutup, membuka juga baris ke-7, menempatkan benteng ke C7 skak. Raja ke H6 simple saja tanpa takut pion promosi. Benteng menerima gajah. Benteng ke E1 berlanjut menekan gajah. Simple teman-teman, gajah ke D5. Di sini juga setelah langkah ke-39, Ian Nepomniachtchi menyerah. Dan Alireza langsung masuk ke grand final lagi untuk menghadapi Maxim Vachier-Lagrave. Mengapa menyerah apabila dilanjutkan pion promosi? Masalahnya ditukarkan saja teman-teman. Pada akhirnya keunggulan kuda dan juga 3 pion dimiliki Alireza Firouzja, dan dalam skala Super Grandmaster cukup mudah ke depan bagi putih untuk memenangkan permainan. Bagaimana teman-teman? Luar biasa tentunya bagaimana duel permainan yang terjadi pada sesi final ini menuju grand final dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Alireza Firouzja 94,1% pada London sistemnya dan Ian Nepomniachtchi 86,9%. Dan tentunya kita lihat pada final ini, Alireza mengalahkan Ian Nepomniachtchi dengan skor 1,5 versus 1,5. Dan tentunya seperti biasa di sesi akhir, kita memasuki sesi puzzle teman-teman, dan khususnya pada kali ini memberikan solusi atas asa otak teka-teki catur sebelumnya. Kita lihat dalam posisi ini teman-teman bagaimana hitam punya threat ancaman skak ke depan, tetapi putih memiliki giliran dan melangkah memenangkan permainan. Dan memang secara sekilas, secara kualitas kita lihat bahwa di sini hitam lebih unggul secara perwira dan kualitas. Dan selamat teman-teman, tentunya beberapa juga benar, yaitu dengan benteng melakukan skak teman-teman, melakukan pengorbanan. Dan kita lihat apa yang terjadi saat ini teman-teman. Tentunya maka pion menerima apa yang dimainkan, tentunya tidak lagi melindungi petak penting F5, kuda melakukan skak. Dan kemanapun raja melangkah teman-teman, kita ambil ke G5, tetap juga membawa menteri ke G7, dan ini adalah skakmat. Dan juga di dalam posisi ini setelah dilakukan benteng ke H5 bang, bagaimana jika tidak pion menerima melainkan raja misalkan? Mungkin Anda bertanya seperti ini. Maka tentu menteri sudah menjauh dari petak H7. Menteri dapat menerima pion H7 skak. Raja tentunya berpindah ke petak G5 satu-satunya menghasilkan menteri ke H4, dan ini pun skakmat. Demikian solusinya teman-teman, dan selamat menjawab juga teka-teki catur yang kita berikan sebelumnya pada video-video sebelumnya untuk kita ulas pada video berikutnya. Catur Yas Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.